Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda Gunawan dan saya adalah salah satu peserta pelatihan Junior Mobile Programmer dari VSGA DTS. Pada video kali ini saya akan melakukan demo dan penjelasan tentang tugas pertemuan ke 8, 9, dan 10, yaitu untuk membuat latihan storage. Jadi tugasnya ini adalah tugas latihan untuk membuat storage baik internal maupun eksternal dengan Android Studio pada aplikasi mobile. Yang pertama, saya mungkin akan menjelaskan ada kelas apa saja di dalam project ini. Oke, yang pertama nama projectnya itu adalah latihan storage, disimpan di dalam package yang namanya latihan storage. Nah, di dalam package ini, di dalam project ini, ada 3 kelas yang saya gunakan. Yang pertama, kelas main activity, yang kedua internal activity, dan juga external activity. Nah, masing-masing kelas Java ini memiliki layoutnya tersendiri. Nih, di sini ada activity underscore main untuk yang main activity, internal untuk yang internal, dan juga eksternal untuk yang eksternal. Hubungannya apa akan kita lihat lebih lanjut di beberapa saat lagi di video ini tentunya. Nah, jadi saya akan mulai saja penjelasannya dari kelas external activity. Nah, untuk yang pertama akan saya jelaskan layoutnya terlebih dahulu. Jika kita ke file ini, kita bisa melihat antara kode dan juga desain dari halaman tersebut. Kita geser ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah kode yang saya buat dan ini adalah hasil dari layout desainnya dari kode ini. Kalau di sini dilihat ada satu text view dan ada 2 button, di mana 2 button ini masing-masing terhubung ke di mana 2 button ini masing-masing terhubung ke kelas yang berbeda. Untuk internal storage ini akan terhubung ke kelas internal activity dan juga external storage ini akan terhubung ke kelas external activity.java. Nah, dari sini kita bisa lihat ya dari kodenya untuk button yang internal storage ini ketika diklik dia akan pindah ke kelas internal storage dengan menggunakan fungsi yang namanya pindah internal storage. Ini bisa kita lihat dari kelas Java-nya. Di sini ada fungsi yang bernama pindah internal storage yang menggunakan atribut intent yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya untuk pindah halaman dalam satu project. Nah, kemudian sama juga dengan button yang eksternal ini akan melakukan pindah ke halaman external storage. Nah, sekarang saya akan mulai menjelaskan untuk bagian masing-masing dari internal dan external storage-nya ini. Yang pertama, internal storage terlebih dahulu. Mari kita lihat desainnya seperti apa. Desainnya standar saja saya buat seperti yang ada di modul. Di dalam halaman internal storage ini terdapat CRUD ya, terdapat create, update, read, dan delete gitu. Untuk sebuah file yang disimpan di internal storage dari sebuah mobile device. Nah, di sini kalau kita lihat codingannya itu sama saja, terdiri dari button dan juga text view ya, teman-teman. Nah, untuk codingannya sendiri bisa kita lihat di sini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang codingannya sebelum mencoba untuk merun aplikasinya. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan extends ya, pewarisan dari kelas app compact activity ini untuk kelas internal activity kita. Nah, yang pertama dilakukan adalah deklarasikan variabel terlebih dahulu. Jadi di sini ada button, ada 4 button yang saya gunakan. Kita deklarasikan jenisnya adalah button dan juga ada string file name untuk membuat nama filenya dan juga ada text view di sini. Text view ini untuk yang di sini nanti ya, maaf, di sini. Nih, untuk hasil dari CRUD-nya tadi. Oke, jadi kalau kita lihat lagi di internal activity ini, ada fungsi yang ada variabel yang telah saya deklarasikan ini akan digunakan di sini. Akan digunakan untuk memanggil button-button dengan ID yang sudah dibuat di layout-nya tadi, di activity underscore internal.xml ini. Jadi, untuk variabel, contohnya untuk variabel buat file, itu akan terhubung ke button dengan ID button buat file, seperti yang ada di sini tadi. Nah, bagaimana hal yang sama juga diterapkan untuk keempat atau untuk semua button yang tersedia gitu ya, dan juga text view. Nah, kemudian ada fungsi apa aja di dalam internal activity ini? Nah, yang pertama kita lihat di sini ada fungsi buat file. Fungsi buat file ini nantinya akan dipanggil ketika
user mengeklik button buat file gitu ya. Button buat file itu yang ada di sini, buat file. Maka ketika itu diklik akan dipanggil fungsi ini. Nah, apa saja yang ada di dalam fungsi ini? Di dalam fungsi buat file ini tentu saja isinya adalah untuk membuat new file yang akan disimpan di dalam internal storage dari mobile device-nya user itu sendiri. Nah, untuk pembedanya dengan eksternal nanti kita lihat di sini di inisiasi filenya ini. Ketika di create new file ini dia mengambilnya dari fungsi ini get files dir. Nanti ada perbedaannya dengan external storage. Nanti akan saya tunjukkan ketika sudah waktunya masuk ke external storage. Nah, di sini kita menggunakan try and catch untuk apa? Di sini menggunakan try and catch itu untuk menghindari aplikasi yang tertutup secara paksa ketika terjadi error di dalam codingannya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan toast juga untuk penanda ketika membuat file baru ini berhasil digunakan, maka dia berhasil dijalankan, maka akan muncul toast ya. Toast itu seperti informasi gitu, sebagai teks gitu yang akan menginformasikan ke user kalau pembuatan file itu berhasil gitu. Nanti akan saya tampilkan lebih jelas di bagian running aplikasinya. Kemudian setelah buat file ada juga fungsi ubah file di sini, void ubah file. Nah, sama seperti yang buat file ini, tapi bedanya adalah dia mengubah isi dari file yang telah dibuat. Kalau yang dibuat ini, yang pertama tadi kalau kita klik buat file, maka isi filenya akan menjadi seperti ini. Isi file, sebuah string ya. Isi file, halo nama saya Diananda Gunawan. Dan ketika user mengubah isinya dengan mengklik button ubah file ini, maka fungsi ubah file ini akan dipanggil dan dijalankan. Nah, maka isi dari file tadi akan berubah dari yang tadi itu nama saya Diana Gunawan, seperti ini jadinya. Isi updated file saya dari kelas JMPA VSGA, seperti itu. Nah, kemudian saya juga di sini pakai metode try and catch dan juga menggunakan toast untuk menandakan bahwa fungsi berhasil dijalankan gitu ya, codingannya berhasil dijalankan. Nah, kemudian ada juga fungsi yang namanya baca file di sini, di mana baca file ini akan membaca isi dari file yang telah dibuat tadi ataupun diupdate tadi. Nah, jika button file yang diklik, maka akan muncul informasi informasi yang akan menampilkan tulisan file berhasil dibaca. Dan jika file exist di sini, jika file itu ada, tidak nol gitu ya, maka akan ditampilkan ke text view yang tadi, yang ini kalau teman-teman lupa nih, ke text view yang ada di sini. Maka hasil dari file, isi dari file yang telah dibuat ataupun diupdate akan ditampilkan di sini ketika user mengeklik button baca file. Nah, kemudian apalagi yang ada di sini? Ada juga fungsi yang namanya hapus file. Fungsi hapus file ini akan dipanggil ketika user mengeklik button hapus file ya. Jadi file yang tadinya sudah dibuat itu bisa dihapus jika ada. Nah, di sini file jika exist maka hapus file tersebut dan timbulkan informasi berupa toast isinya file berhasil dihapus, seperti itu teman-teman. Kemudian, nah ini ada fungsi on click dan juga jalankan perintah yang akan menghubungkan antara button dan juga fungsi yang ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Contohnya untuk button jalankan perintah jika diklik, nah ini ada switch case di sini, berarti dia akan memilih jika kasusnya itu button yang diklik itu adalah button buat file, maka jalankan fungsi buat file. Jika button yang diklik itu button baca file, maka jalankan fungsi baca file dan seterusnya hingga ke bawah, seperti itu. Sekarang saya akan coba untuk running aplikasi dari internal storage ini. Kita buka AVD-nya terlebih dahulu. Dan kita coba nyalain HP-nya. Kemudian run aplikasinya ya teman-teman. Kita tunggu dia build running-nya dulu. Mohon maaf. Kita lihat apakah sudah selesai. Oh, belum selesai teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Emang suka agak lama karena kinerja laptop mungkin ya. Oke. Launch succeed. Nah, kita lihat di sini akan muncul aplikasinya. Nah, di sini ini adalah internal storage ya, teman-teman.
Nah, ketika kita klik buat file, maka akan muncul TOS. File eksternal. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Mungkin kita restart dulu aplikasinya. Seharusnya yang tampil itu adalah yang internal. Atau mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya, yang eksternalnya seperti apa, kemudian kita jalankan langsung keduanya. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan langsung menjelaskan tentang external activity aja kelasnya, ada fungsi apa saja yang ada di sana. Oke, pertama saya akan tampilkan dulu layoutnya. Layoutnya itu sebenarnya sama saja seperti internal storage, tidak ada terlalu perbedaan ya. Bahkan sama semuanya kalau dilihat-lihat. Ada CRUD-nya juga, ada buat file, hapus file, dan semuanya. Dan yang lainnya sama seperti internal. Nah, jadi kita bisa langsung saja lihat apa sih bedanya dari yang internal. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa perbedaan ketika saya mengerjakan codingan ini yang saya notice. Yang pertama di sini, yang pertama saya membedakan nama filenya. Jadi untuk nama file internal itu tidak ada eksternalnya, namun untuk yang eksternal saya tambahkan eksternal di sini, nama filenya. Nah, kemudian perbedaannya itu ada di sini ya. Untuk di internal itu tidak perlu menggunakan ini, tidak perlu menginisiasikan variabel ini seperti string tag build config application ID dan juga request kode storage juga tidak perlu. Nah, kalau misalnya di storage, kalau di external storage itu harus dibuat ini. Dan juga ada satu tambahan lagi, untuk membuat untuk membuat external storage, kita harus menambahkan 2 baris di dalam Android manifest yang telah dikatakan oleh Bapak Fajri kemarin. Nah, ini uses permission. Nah, di sini ada uses permission untuk write external storage dan juga untuk read external storage, untuk membaca dan menulis external storage yang akan kita gunakan. Nah, saya sudah menuliskan di sini sehingga untuk penjalanan aplikasi eksternal storage ini tidak ada masalah. Nah, kemudian ada lagi beberapa perbedaan itu seperti di sini ada fungsi tambahan yang berbeda dari internal, itu ada fungsi memeriksa izin penyimpanan. Apakah user itu telah mengeklik allow atau izinkan atau belum, seperti itu. Kemudian di sini yang seperti yang saya bilang tadi, perbedaan yang paling jelas itu ada di setiap fungsi, buat file, baca file, ubah file, dan itunya, dan seterusnya. Ini teman-teman, kalau misalnya di internal activity itu, kalau kita lihat lagi di buat file itu, internal activity, inisiasi filenya itu menggunakan fungsi ini ya, get files dir gitu kan, kemudian file name-nya. Nah, bedanya dengan yang eksternal adalah di sini. Kalau eksternal itu dia menggunakan ini environment.get external storage directory, fungsi ini teman-teman. Itu perbedaannya yang paling mendasar. Kemudian sama juga saya menggunakan try and catch, kemudian toast juga, file eksternal berhasil dibuat. Sama juga dengan fungsi ubah file, baca file, dan hapus file itu menggunakan fungsi environment.get external storage directory untuk inisiasi file barunya, seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak perbedaan lagi di sini, maka sekarang saya akan langsung menjalankan saja aplikasinya ya, teman-teman. Coba kita lihat di sini, kita nyalakan. Nah, di sini ada aplikasi latihan storage-nya, kita buka. Untuk halaman pertamanya akan masuk halaman main activity-nya yang berisi judul dan juga menu. Untuk menu internal storage, ketika kita klik, maka akan pindah ke halaman internal storage. Nah, di sini kita bisa buat file. Kalau kita buat file, nah maka akan ditampilkan lokasi dari di mana file itu dibuat gitu ya. Nah, kemudian kalau kita baca filenya, isi dari filenya seperti ini. Mohon maaf teman-teman, ini ada banyak karena sebelumnya saya sudah melakukan tes ya. Tapi untuk yang pertama, ketika kita buat file baru, itu harusnya hanya menampilkan ini, isi file, halo nama saya Diananda Gunawan gitu. Nah, kemudian kalau kita hapus filenya, jadi file-file yang ini kita hapus semuanya, kita kembali lagi. Nah, kalau kita ke internal storage, kalau kita baca lagi, kira-kira masih ada file nggak? Nah, lihat kan teman-teman, sudah terhapus semuanya. Nah, kalau kita buat lagi, kemudian kita baca, nah cuman ada yang pertama, isi file, halo nama saya Diananda Gunawan, dan kalau kita ubah,
kita baca lagi, akan berganti. Isi updated file saya dari kelas JMPA VSGA. Kemudian kalau hapus tadi udah saya contohkan. Nah, itu untuk internal storage. Kalau untuk external storage, kita kembali, kita ke laman external storage. Nah, ini akan sama saja, pembedanya hanya ada di isinya. Kita lihat ya, buat kita hapus terlebih dahulu, teman-teman. Takutnya saya ada bikin ya tadi. External storage, kita buat, maka file eksternal berhasil dibuat. Maka kita baca, nah ini, isi file eksternal, halo nama saya Diananda Gunawan. Kemudian kalau kita ubah, kita baca, isi updated file external storage, saya dari kelas JMPA VSGA. Kemudian kalau kita hapus, kita kembali, dan kita ke external storage lagi, maka ketika kita baca tidak akan ada isinya karena sudah kita hapus, teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.